Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat mas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat mas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat mas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Biarlah hari ini kembali firman Allah meneguhkan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah tentang jawaban doa. Adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa? Adakah saudara sedang memanjatkan doa-doa permohonan saudara kepada Tuhan yang saudara rindu Tuhan menjawab doa saudara? Adakah saudara yang sudah sekian lama menantikan jawaban doa? Saudara, firman Allah meneguhkan kita bahwa Dia Bapa yang baik, dan sebagai Bapa yang baik Dia akan mendengarkan seruan-seruan dan doa kita. Itu sebabnya dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, supaya iman saudara diteguhkan, iman saudara dikuatkan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Yang pertama adalah dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, di mana dikatakan saudara bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, di dalam firman Allah ini ditegaskan bahwa kita harus hidup berdoa. Karena dikatakan di sini kamu mengingini sesuatu. Tentu saja setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kerinduan. Tetapi dikatakan kamu tidak memperolehnya. Apa yang diinginkan tidak diperoleh. Lalu sebagai respon dari tidak mencapai apa yang menjadi tujuan, dikatakan di sana iri hati, lalu kemudian membunuh dan sebagainya, berkelahi, bertengkar. Dan itu yang banyak terjadi saudara, bahwa banyak orang yang karena tidak mencapai apa yang dia inginkan, akhirnya itu membuat dia hidup dalam kemarahan, hidup dalam pertengkaran, perkelahian, iri hati, bahkan sampai membunuh. Kenapa? Karena keinginan tidak tercapai. Padahal firman Tuhan ini menegaskan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, jadi saudara, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, apa yang diperjuangkan tidak tercapai itu karena tidak berdoa. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Atau dengan sebaliknya saudara, kalau kita mau apa yang kita rindukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita mau raih itu akhirnya akan kita capai. Kalau kita merindukan itu, maka kita harus hidup dalam doa. Karena orang yang tidak berdoa tidak akan mencapai itu, tapi orang yang hidup dalam doa akan meraihnya. Saudara, adakah saat ini saudara punya kerinduan? Saudara punya sesuatu yang ingin saudara raih, yang ingin saudara capai dalam hidup saudara? Dengar saudara, hiduplah dalam doa, maka saudara akan mencapai apa yang saudara rindukan. Saudara akan meraih
apa yang saudara rindukan. Hiduplah dalam berdoa. Lalu ayat emas kedua, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa jika ada satu masalah, jika ada satu keinginan, jika ada satu pergumulan, di mana di sini dikatakan jika ada di antara kamu sakit, yang menjadi pergumulannya adalah sakit penyakit. Ketika mengalami itu, firman Allah ini mengatakan baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saat punya pergumulan, maka firman Allah menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka datang kepada pelayan Tuhan, supaya dia didoakan. Artinya supaya umat-umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan mencari hamba Tuhan, mencari pelayan Tuhan yang bisa menopang mereka berdoa, yang bisa akhirnya mereka bersepakat berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di sini adalah yang mau ditegaskan ketika ada dalam pergumulan, biarlah saling mendoakan, biarlah cari orang yang akan mendukung dalam doa. Jadi yang pertama, dukungan doa. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua di sini adalah iman. Jadi doa itu harus merupakan doa yang dinaikkan dalam iman. Jadi bukan hanya butuh dukungan doa, kemudian orang lain mendoakan kita lalu selesai. Tetapi di dalam doa-doa itu haruslah ada iman di sana, doa yang penuh iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, dua hal yang ditegaskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini adalah supaya saling mendukung dalam doa. Saudara butuh dukungan doa. Saya dalam kehidupan saya ada orang-orang lain yang mendoakan saya, ada jemaat yang mendoakan saya, bahkan seringkali ada orang-orang yang saya tidak kenal, mereka juga mendoakan saya. Dan kemudian yang kedua, doa-doa yang dinaikkan itu haruslah doa yang didasari dengan iman. Itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, yaitu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18. Dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini untuk menegaskan bagaimana Tuhan menjawab doa, maka pemazmur ini mengatakan Tuhan dekat. Artinya Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan menjawab, mendengar seruan umat-umatnya dan menjawab seruan umat-umatnya. Kepada siapa, saudara? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, di dalam ayat ini tentang jawaban doa, kalau kita rindu mengalami jawaban doa, maka yang pertama harus berdoa kembali, harus berseru. Harus berseru kepada Tuhan, hiduplah dalam seruan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya berseru, tapi pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Jadi yang dituntut Tuhan itu adalah doa dalam kesetiaan, seruan-seruan kepada Tuhan yang dipanjatkan dalam kesetiaan. Artinya setialah berdoa, maka kamu akan mengalami jawaban doa dalam hidupmu. Seringkali kita, saudara, berdoa hanya untuk konteks tertentu. Ketika kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa. Ketika doa kita dijawab, akhirnya kita lupa berdoa. Itu sebabnya seringkali pergumulan demi pergumulan datang menindih hidup kita. Atau kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa, tetapi tidak kunjung ketemu jawaban, akhirnya kita mengabaikan doa. Dengar, saudara, berdoa itu harus dalam kesetiaan, maka kita akan mengalami jawaban doa. Jadi berdoalah dalam kesetiaan. Lalu selanjutnya Mazmur 118 ayat 5 di sana dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya,
Kalau dikatakan kesesakan itu satu situasi yang begitu berat, mungkin beban menindih, mungkin persoalan bertubi-tubi datang menghimpit kehidupannya sehingga dia mengalami kesesakan. Dan dikatakan di sini dalam kesesakan yang dia alami itu, Tuhan telah menjawab dia dan memberi kelegaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak mengabaikan saudara, tapi Tuhan mendengarkan saudara dan dia memberi kelegaan di dalam hidupmu. Kemudian ayat emas terakhir saudara, Matius 21 ayat 22, di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di dalam ayat emas terakhir ini saudara kembali ditegaskan tentang iman dan kepercayaan, bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, jadi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan pasti menjawab, bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menjawab. Dan dikatakan bahwa kamu akan menerimanya. Jadi doa yang dinaikkan dengan iman, dengan penuh kesungguhan, maka kita akan menerima jawaban dari doa itu. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah meneguhkan setiap saudara. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa ayat-ayat emas firman Tuhan ini benar-benar memberkati saudara. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Biarlah saudara, hidup saudara terus diisi oleh firman Tuhan. Dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya. Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam mereka menjalani kekristenan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan yang mereka alami, Paulus menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap sabar. Mereka sabar menghadapi segala kesesakan hidup yang mereka alami. Dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata bersukacita dalam pengharapan itu. Sekalipun saat ini saudara, hidup saudara sedang ada dalam kesesakan, bersabarlah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan dalam ayat ini supaya tetap bertekun dalam doa. Ada kesesakan yang sedang saudara alami saat ini dalam hidup saudara, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Sampai akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan. Dia nyatakan pertolongannya sehingga kita mampu bersukacita. Kita akan lihat mujizatnya sehingga kita akan bersukacita bersama. Itu sebabnya sabarlah dalam segala kesesakan saudara dan tetap bertekun dalam doa. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara, padahal sudah lama saudara berdoa. Dalam kesesakan yang saudara alami, jangan lemah saudara. Tetap bersabar sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekalipun ada waktu dan ada proses yang harus dihadapi, sekalipun terkadang harus sabar sampai tiba pada waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saat ini juga saya menegaskan kepada saudara, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan saudara adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya.
Ayat emas ini, saudara, menegaskan bahwa saat dalam kesesakan, maka berserulah kepada Tuhan, karena Allah itu mendengar suara umat-umatnya ketika mereka berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Jadi kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, hal yang saudara harus lakukan adalah berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia mendengar teriak anak-anaknya minta tolong. Seruan kita sampai kepada Dia. Dikatakan, seruanku minta tolong, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Artinya Allah mendengar seruan dan teriakan umat-umatnya yang minta tolong dalam segala kesesakan mereka. Saat saudara tersesak oleh karena beban hidup, berserulah kepada Tuhan. Berseru dan memohonlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengar teriakan kita, saudara. Bukan Dia telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Dia pasti akan menjawab setiap kita yang terus berseru dan berseru kepada Dia dalam kesesakan hidup yang kita alami. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan hidup umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mengalami kesesakan, umat-umatnya berbalik kepada Dia, dan Dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan Allahnya, dan kemudian ditegaskan bahwa Ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan menyambut mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan umatnya yang datang kepada Dia, mencari wajah-Nya dalam kesesakan mereka. Jadi dalam kesesakan hidup yang kita alami, saudara, yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan, berbaliklah kepada Dia. Adakah saudara saat ini yang sedang hidup dalam kesesakan dan saudara tahu ada hal-hal yang saudara harus berubah? Ada hal-hal yang saudara harus bertobat? Berbaliklah kepada Tuhan sekarang, bertobatlah saudara, dan carilah Tuhan dengan sungguh dalam kesesakan yang saudara alami. Maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia berkenan ditemui. Hai umat-umatnya yang sedang mengalami kesesakan hidup, hidupmu berat oleh karena masalah persoalan dalam kehidupanmu, berbaliklah kepada Tuhan, dan Dia mendengarkan saudara. Dia berkenan kepada saudara saat saudara mencari Dia di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur ini menegaskan, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan yang memberi kelegaan kepada dia. Itu sebabnya, saudara, dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia dan mendengarkan doa-doanya. Karena dalam pengalaman hidupnya, dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Kalau pemazmur ini mengalami dalam hidupnya bahwa dalam kesesakan hidup yang dia alami, Tuhan menolong dia, saudara,
Sehingga setiap kali dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Maka dalam hidup kita juga demikian. Kalau pemazmur ini ditolong oleh Tuhan dalam kesesakannya, saya dan saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita berseru untuk pertolongannya, berseru untuk belas kasihannya. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya yang berseru kepada dia dalam kesesakan mereka. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kembali pemazmur ini menegaskan, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami di mana Tuhan mendengarkan suaranya minta tolong, teriakannya minta tolong, teriakannya sampai kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada dia dalam kesesakan, dengar, saudara, seruan-seruan kita kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya minta tolong saat mereka ada dalam kesesakan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan, masih dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, saudara, Tuhan menegaskan bahwa apabila umatnya berseru kepada dia, dia menjawab. Bahkan dia menyertai umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Dia meluputkan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Dan dia menegaskan bahwa dia akan memuliakan umat-umatnya, mengangkat kehidupan umat-umatnya, memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Jadi, saudara, dalam kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, karena Allah menjamin bahwa dia menjawab kita saat kita berseru minta tolong kepada dia. Dia meluputkan kita saat kita berseru minta tolong kepada dia, dan dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Dia bebaskan dan dia angkat kehidupan kita. Dia muliakan kehidupan kita, saudara. Ayat emas terakhir tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 107 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dengarkan seruan-seruan mereka. Hari ini pun, saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita yang berseru kepada dia dalam segala kesesakan kita. Dia selamatkan kita, dia bebaskan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan. Dan dari semua ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa Allah lah pembela umatnya dalam kesesakan mereka. Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Tuhan beri kelegaan. Tuhan jawab mereka. Tuhan dengarkan seruan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan umat-umatnya ketika mereka menghadapi kesesakan hidup? Dikatakan tadi, saudara, bahwa sabarlah. Lalu kemudian berserulah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pasti akan menjawab umat-umatnya dan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Pemazmur ini tadi juga menegaskan, saudara, bahwa dalam pengalaman hidupnya, setiap kali mengalami kesesakan, Tuhanlah yang membebaskan.
Itu sebabnya setiap kali mengalami kesesakan, dia selalu datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan hari ini pun, apapun kesesakan yang kita alami, saudara mengalami kesesakan hidup oleh karena beban hidup saudara, oleh karena penyakit saudara, oleh karena persoalan saudara, apapun kesesakan yang menindih kehidupanmu saat ini, dengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong dari segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya bersabarlah dalam kesesakan, berharaplah tetap kepada Tuhan, dan kemudian berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia, maka Dia pasti akan menjawab kita dari segala kesesakan kita, membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhanlah pembebas saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan kita. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari gunakan waktu ini, saudara. Kalau mungkin saat ini ada kesesakan hidup yang sedang menindih hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap saudara dari segala kesesakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kembali kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa dalam segala kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami harus berseru kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jawaban kami dari segala kesesakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan kami. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang menguatkan kami menghadapi segala kesesakan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak kuat jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya dalam segala kesesakan kami, kuatkan kami, ajar kami sabar ya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami terus berseru supaya Tuhan membebaskan kami dari segala kesesakan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun kesesakan yang mereka sedang alami saat ini, Engkau Allah yang tahu, dan Engkau Allah yang peduli membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Bapa, bebaskan anak-anak-Mu dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Bapa di sorga, jamah tubuh mereka, jamah hidup mereka, jamah seluruh aspek kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala kesesakan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan karena sakit penyakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena beban dan persoalan hidup, angkat segala beban persoalan itu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena masalah mereka, persoalan mereka baik di rumah tangga, masalah ekonomi atau apapun masalah yang mereka alami, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka dalam nama Yesus. Engkaulah membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan-Mu dalam segala kesesakan kami. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan Tuhanlah yang mengerjakan pembebasan, Tuhanlah yang mengerjakan mujizat di dalam segala kesesakan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu, buat doa bersama kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari, Tuhanlah tempat kita berserah, Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia, melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan.
Ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, dia setia menjagai saudara, dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat emas selanjutnya, saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita. Dia perlindungan kita dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya, saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara,
Ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini saudara melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi, hatimu terluka oleh karena satu keadaan, karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang
terluka saat ini, saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau. Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara. Dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat
kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah, penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini. Hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya, saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Artinya, saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, saudara. Tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara? Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan,
Itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya, Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat Mas yang ketiga saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan, percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang
orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita, dia akan campur tangan, dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara, dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan Engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia. Padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan.
Artinya, bagi orang-orang yang tidak percaya, itu menjadi batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita. Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita. Dia telah pembela di tengah-tengah keluarga kita. Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis. Siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan. Tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita, dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.
aku jemu berbuat baik. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar dan dengan penuh ketekunan. Terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Engkau yang maha tahu dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban dalam segala beban berat mereka, dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, berikan jalan keluar dan Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, lawat anak-Mu ya Bapa dalam kesehatan mereka masing-masing. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau masih melakukan mujizat. Nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tengah keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Berkati semuanya keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan supaya anak-anak-Mu bisa menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, campur tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa buat profesi kehidupan anak-anak-Mu, mereka yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus.
para pegawai Tuhan memberkati di bidang apapun mereka bekerja, ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik ya Tuhan. Para medis Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS ya Tuhan, Tuhan juga memberkati biar mereka melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu sedang ada dalam kondisi pengangguran, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pensiunan juga Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati, biarlah di masa tua mereka Tuhan tetap berikan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, mungkin ada profesi mereka belum disebutkan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kiranya memberkati kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka, Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang dengan sepakat kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat Mas firman Tuhan, melalui doa-doa yang sudah kita naikkan bersama. Kalau saudara belum subscribe channel ini, segera subscribe saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.